Kalau kita bicara power system dan renewable, itu ujung-ujungnya kita akan bicara adalah sistem impact. Artinya apa dampak dari renewable tadi terhadap sistem. Sekarang misalkan banyak atau sampai beberapa tahun belakangan banyak orang bilang bahwa pembangkit listrik renewable, terutama di sini kita bicara angin dengan matahari, itu bersifat variabel. Sehingga grid atau jaringan itu tidak bisa terlalu banyak presentasinya di mana listrik dibangkitkan dari energi baru terbarukan. Tapi sebetulnya dari beberapa kejadian terakhir ya, beberapa tahun ini, kita sudah lihat bahwa negara seperti Denmark itu bahkan hampir 40% listriknya dari wind. Dan tentu saja di sini kita bicara kenapa mereka bisa mencapai itu, diantaranya ya karena mereka mempunyai interkoneksi dengan negara-negara tetangga yang bisa mensuplai listrik ketika dibutuhkan akibat fluktuasi wind tadi, dan juga mereka mempunyai banyak flexible generation, termasuk CHP, ya, Combined Heat Power. Portugal seperempat dari electricity-nya dari wind terjadi di tahun 2013, yang dimungkinkan juga karena mereka memiliki interkoneksi dengan Spanyol dan berbagai pembangkit lain sebagai backup yang bersifat flexible generation. Spanyol sendiri hampir lebih dari seperlimanya di 2013 dan Irlandia hampir seperlimanya di 2013. Artinya banyak jaringan yang sebetulnya sudah pernah mengalami penetrasi dari listrik berbasis energi baru terbarukan itu sampai 20-30%. Dan pelajarannya sebetulnya adalah bahwa untuk memungkinkan operasi atau banyaknya penetrasi dari renewable energy ini memang kita membutuhkan suatu strategi ketika kita kita harus mendesain backup dari pembangkit listrik konvensional. Jadi banyak kondisi misalkan memang cadangan itu sudah ada di sistem. Kemudian juga ketika kita menambah pembangkit listrik tenaga angin dan matahari, kita artinya membutuhkan cadangan yang beroperasi. Yang tentu saja mereka harus bisa segera mensuplai listrik ke dalam sistem ketika misalkan angin dan matahari tersebut kurang. Dan reserve ini tentu saja berbeda-beda besarannya tergantung dari ya bagaimana performa pembangkit listrik tenaga angin dan matahari tersebut. Banyak teknik-tekniknya. Tentu saja juga ketika kita bicara reserve bisa saja kita misalkan tidak membangkitkan secara penuh ya dari wind turbine yang kita gunakan misalkan, atau dengan mengkurtelnya, jadi kalau ada pembangkitan lebih ya kita buang gitu katakan, tapi tentu saja itu tidak ekonomis karena sayang kita sudah investasi sekian besar kalau kemudian malah listriknya tidak digunakan. Salah satu yang menjadi pertanyaan sebagai sistem impact atau dampak pada sistem dari renewable adalah apakah kita memerlukan sistem penyimpan energi atau storage. Jadi tentu saja storage itu berguna kalau kita bisa punya sistem ya. Jadi kalau kita bisa menyimpan kelebihan energi yang dibangkitkan dari wind turbine misalkan, atau kelebihan energi yang dibangkitkan oleh solar panel, kita bisa simpan dulu, maka energi tersebut bisa kita gunakan ketika angin tidak bertiup atau matahari tidak bersinar. Dan di sini beda-beda, kadang-kadang ada yang bilang kita perlu sampai 30% dari penetrasi storage-nya itu 30% dari wind penetration, ada yang sampai 50% tergantung dari kondisi sistem. Yang kedua, dampak kepada sistem adalah tentu saja biaya integrasi dari pembangkit. Karena di sini kita mengatur di gambar kanan terlihat ilustrasinya adalah ketika kita menggunakan berbagai jenis pembangkit, ada batu bara misalkan, ada wind, ada fotovoltaik atau matahari misalkan, atau nuklir.
tentu saja operasi dari pembangkit listrik klasik, dalam kasus ini misalnya batu bara atau nuklir ya, itu akan terpengaruh oleh operasi dari pembangkit berbasis energi baru terbarukan. Sehingga sering terjadi misalkan conventional plant itu jadi yang asalnya tidak terlalu variabel, jadi harus variabel, harus bisa beroperasi mengikuti mengkompensasi dari performa pembangkit listrik energi baru terbarukan. Jadi kunci apa yang perlu dipertimbangkan di sini adalah bahwa pertama, angin dan matahari atau wind and solar generation itu memperkenalkan variability dan ketidakpastian dalam pembangkitan listrik. Di sisi lain juga dari pengalaman di seluruh dunia, sebetulnya pernah tercapai penetrasi dari renewable energy yang variabel ini sampai hampir 40%. Dan beberapa pelajaran juga adalah bahwa seringkali yang paling efektif dari sisi biaya untuk membuat power system itu bisa mengadopsi listrik dari berbasis energi baru terbarukan adalah dengan menggunakan pendekatan institusional dari sistem operasi atau market. Dan kadang-kadang backup generation yang spesifik untuk satu unit pembangkit renewable misalkan tidak diperlukan, tapi ya kadang-kadang juga additional atau seringkali additional reserve secara sistem tetap diperlukan. Nah, maka analisis itu harus dilakukan secara detail karena sekali lagi identifikasi tentang solusi yang paling efektif dari sisi biaya itu bergantung dari jenis sistem dari kondisi sistemnya dan jenis energi baru terbarukannya. Nah, di sini ada beberapa terminologi yang digunakan ketika kita bicara integrasi renewable dan dampaknya terhadap sistem. Ada load, yaitu beban, ada net load, jadi misalkan di sini beban dikurangi output dari pembangkit listrik angin dan matahari yang kemudian harus disuplai oleh pembangkit konvensional. Ada operating reserve, jadi kapasiti cadangan yang online yang bisa segera digunakan untuk memanage sistem sehingga variability di sistem itu selalu bisa terkompensasi dengan baik. Ada unit commitment ketika generator dijadwalkan, kapan mereka available, kapan mereka diperlukan. Ada economic dispatch, yaitu metode untuk memilih pembangkit mana yang akan dioperasikan sehingga secara keseluruhan kita mempunyai biaya operasi yang paling rendah. Ada flexibility, di mana power system itu mampu untuk merespon perubahan antara permintaan dan supply secara fleksibel, secara cepat. Curtailment adalah ketika output dari generator, biasanya dari pembangkit energi baru terbarukan, kemudian dikurangi atau tidak dimanfaatkan. Dan secara ringkas dari sisi perspektif ketenaga listrikan, sebetulnya energi baru terbarukan itu bisa dikelompokkan ke dalam skala kecil atau skala besar. Jadi skala besar itu kita bicara puluhan megawatt sampai ribuan megawatt atau gigawatt. Skala kecil misalkan 1 kilowatt sampai beberapa megawatt saja. Dari sisi keluarannya kita bicara dispatchable, artinya bisa dikendalikan berapa keluarannya pada saat dibutuhkan, atau non-dispatchable ketika dia tidak bisa dikontrol ya, jadi lebih ke variability, stochastic begitu. Kemudian koneksi ke jaringannya, apakah dia langsung, apakah dia melalui antarmuka atau interface elektronika daya. Dari sisi karakter sambungan, ada pembangkit listrik energi baru terbarukan yang menggunakan generator untuk membangkitkan listriknya dan terhubung ke jaringan listrik. Generatornya memiliki kecepatan konstan sehingga tidak ada masalah untuk langsung menyambungkannya ke jaringan yang ada. Atau ketika dia misalnya fotovoltaik, tenaga matahari, itu membangkitkan listriknya arus arah DC sehingga membutuhkan peran inverter atau power elektronik atau elektronika daya untuk kemudian mengubah arus arah DC ini menjadi arus bolak-balik atau AC sebelum terhubung ke jaringan listrik. Atau juga ada dia tetap menggunakan generator, misalkan wind turbine,
tapi memiliki kecepatan yang variabel, yang berubah-ubah, kecepatan putar wind turbine-nya, sehingga kemudian membutuhkan intervensi inverter atau power elektronik atau elektronika daya untuk mengubah frekuensi listriknya menjadi frekuensi listrik yang sesuai dengan frekuensi jaringan listrik. Apakah itu 50 Hz atau 60 Hz tergantung dari jaringannya. Sekian mungkin dampak listrik berbasis energi baru terbarukan terhadap sistem. Terima kasih.